Halo semuanya. Sudah. Iya. Ya udah. Jadi hari ini kita mau membagikan ayat emas atau ayat favorit dari masing-masing kita sebagai salah satu misi niat apa sih namanya? 40 hari niat baik di masa prapaskah ini. Dan untuk sharing ayat emas ini kita mau bagiin ke kalian juga, dan kalian bisa juga bagian ayat emas apa yang buat kalian yang bisa jadi kekuatan atau kalian ingat terus ayatnya atau sangat berkesan, nanti boleh langsung bagian aja. Oke, untuk mulainya kita awali dengan doa dulu agar sharing kita bermanfaat ya. Dalam Bapa, Putra, Roh Kudus, amin. Ya Tuhan, terima kasih Engkau izinkan kami untuk duduk berdua di sini dan untuk mengambil waktu sejenak membagikan ayat yang berkesan buat kami dan menggema di hati kami kepada satu sama lain dan juga kepada siapapun yang mendengarkan. Ya Tuhan, hadirkanlah Roh Kudus-Mu dan biarlah Roh Kudus-Mu yang berbicara dan berkata-kata lewat Alkitab, lewat firman Tuhan, dan biarlah apa yang kami bagikan, apa yang kami dengar, dan apa yang kami pelajari dari sesi sharing ini boleh bermanfaat bagi orang lain dan juga bagi kami dari diri kami sendiri, dan mengingatkan kami terus-menerus bahwa Engkau selalu berbicara kepada kami lewat firman-Mu. Terima kasih ya Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Bapa, Putra, Roh Kudus. Siapa dulu hari ini? Kamu boleh. Oke. Aku ayat ini menjadi ayat favorit aku sejak beberapa tahun yang lalu, meskipun aku nggak pernah hafal dia dari mana. Aku ambil dari Matius 6 ayat 34. Bunyinya adalah, oleh sebab itu janganlah khawatir tentang hari esok, sebab esok adalah dikhawatirnya sendiri. Hari ini sudah cukup kesusahannya, tidak usah ditambah lagi. Itu buat aku ayat yang benar-benar mengubah hidup aku banget, karena dulu aku orangnya sangat-sangat overthinking dengan segala hal, terutama soal hari esok dan masa depan. Hidupku isinya memikirkan besok-besok aja, dan waktu itu aku nggak kenal istilahnya, tapi kalau orang zaman sekarang itu kayaknya istilahnya menikmati masa kini atau live the present lah. Dan setelah aku diketok pakai ayat itu, aku jadi mulai semakin gampang seneng dan bener-bener bisa menikmati hari ini. Ya bukan maksudnya besok tuh sama sekali nggak dipikirin, tapi maksudnya ya udah, hidup aku kalau ada kesulitan yang hari ini aku usahain buat selesai juga. Oh sama itu satu lagi, kalau misalkan aku ada masalah dengan patokan sama ayat ini, somehow besoknya aku sudah kayak merasa diri aku lebih baik. Jadi ini life changing buat hidup aku yang dulunya overthinker dan nggak bisa santai gitu. Kamu masih ingat gak pertama kali ayat itu berkesan buat kamu tuh kapan itu? Pertama kali kamu merasa, oh ternyata ayat ini tentu banget itu, momen-momennya inget gak? Momen-momennya ya to be honest, aku nggak inget sih apakah di sini itu yang jelas ini bukan waktu dari sebuah misa. Tapi ya udah lagi scroll aja, dan bahkan dari dulu aku nggak pernah tahu ayat ini tuh ada dan tiada gitulah istilahnya. Tapi waktu scroll terus ngelihat ada ayat ini, dan itu pun juga nggak berkesan. Tapi kemudian ketika hidup aku yang selalu berpikir itu lama-kelamaan kayak mengalami ketidaksehatan di dalam mental, tiba-tiba keinget aja gitu ada ayat ini. Sejak saat itu suka. Jadi sekali udah pernah baca lewat, terus begitu struggle keinget ayat itu. Iya. Jadi nggak ada momen khusus, tapi kayak inget aja kalau ayat ini tuh eksis. Oke. Matius 6 ayat 34. Pasti sering lupa ya angkanya. Iya of course. Iya. Karena aku bukan orang yang ngapalin itu, tapi aku selalu tahu bahwa ayat ini ada, dan aku somehow bahkan ya kalau misalkan lagi ada kayak sharing soal
nilai atau cara hidup yang nggak berkaitan sama agama ya. Kayak di kerjaan kan sering nih ditanyain style kerjanya kayak gimana atau apa. Aku sering pakai hal ini. Kesulitan hari ini, besok ada kesulitannya lagi soalnya. Iya. Oke. Kalau dari kamu? Kalau aku Yesaya 55 ayat 8 sampai 10. Perjanjian lama. Dibacain dulu ya. Boleh. Sebab rancanganku bukanlah rancanganmu dan jalanmu bukanlah jalanku, demikianlah firman Tuhan. Seperti tingginya langit dari bumi, demikianlah tingginya jalanku dari jalanmu dan rancanganku dari rancanganmu. Sebab seperti hujan dan salju turun dari langit dan tidak kembali ke situ, melainkan mengairi bumi, membuat subur dan menumbuhkan tumbuhan. Ini panjang sih sebenarnya, cuman intinya ayat 8 dan 9-nya lah. Jadi intinya kan Yesaya tuh nabinya Tuhan ya, dia bersabda kan, dan pesannya yang berkesan buat aku, dia ngomong ya, rancanganku bukanlah rancanganmu, terusan dari Tuhan. Jadi seringkali kita nggak ngerti jalan Tuhan, kita nggak percaya sama Tuhan, kayak kenapa kayak gini sih. Cuman kalau ingat ayat ini lagi, kayak diingat lagi kalau ya Tuhan punya rancangan sendiri lah. Mau gimana pun juga kita nggak akan ngerti rancangan Tuhan. Yang pasti kita percaya aja sama Tuhan, dan dia pasti punya berkarya dalam hidup kita. Itu sih pegangannya buat aku. Aku juga nggak ingat ayat ini ya, tapi aku ingat di Yesaya 50-an itulah. Tapi ya harus nyari lagi dan ketemu gitu. Sama kan siapa yang tiba-tiba punya kepikiran akhirnya orang kayak kamu nikah sama orang kayak aku, nikah sama kamu. Jangan Tuhan emang. Tapi ayat ini spesifik aku ingat soalnya ini ada ceritanya nih, Waduh, soal mantan kan nih? Enggak, bukan. Ntar plot twist, aku barusan ngomong gitu. Ternyata ayatnya tentang mantan. Bukan. Dia dulu kan aku sama Sasa tuh nggak terlalu ini ya, nggak suka ngobrol heart to heart lah. The Chase. Iya. Maaf. Cut. Iya. Jadi ya aku SMA tuh masih sering berantem sama dia kan. Terus semenjak kuliah bisa jauh, terus aku mulai sering baca Alkitab kan, ikut PD. Terus satu momen kayak dia curhat ke aku. Bukan curhat karena masalah rumah lah intinya. Terus habis itu aku yang waktu itu habis ikut PD dengar ayat ini, terus ini berkesan buat aku. Terus ini ayat yang aku sharingin ke Sasa waktu itu, dan nggak tahu dia ingat atau enggak, atau ini ternyata memori aku sendiri ya, aku buat dan berhayal ternyata. Tapi versi aku adalah aku kasih tau ayat itu, terus kayak dia, oh iya benar juga ya kok ya, Tuhan punya rancangan lah. Dan semenjak itu jadinya dia lebih terbuka dan lebih sering cerita, dan dia jadi ikut terpengaruh juga sih untuk kayak baca Alkitab, ikut PD. Atau mungkin pengaruhnya bukan dari aku, tapi ya itu yang aku lihat hasilnya. Jadi ayat ini berkesan buat aku sih. Kalau Sasa nonton video ini, coba tolong diklarifikasi. Iya. Ternyata salah, ternyata aku mimpi, ya udahlah, biarkan itu jadi kenyataan di otak aku. Ya jadi itu kalau ayat favorit aku. Perjanjian lama soalnya kan, terus kayak banyak orang yang nggak tahu. Tapi surprisingly ya, kamu tahu fakta nggak bahwa nggak semua perjanjian lama itu dibahas jadi bacaan harian di kalender Katolik. Nah, bukannya katanya kalau kita 3 tahun bisa harian setiap hari? Lah berarti ungkapan itu nggak benar dong? Nggak betul. Injil ya, Injil semuanya iya. Katanya kalau kita setiap hari ikut misa harian, kita udah komplit baca Alkitab. Kamu pernah dengar sirak dibacain full? Enggak. Sebenarnya enggak. Orang tahu cuma 3. Kenapa orang bisa ngomong kayak gitu? Ini ngomong biasanya perjanjian barunya mungkin. Enggak. Katanya kalau kita udah ikut misa harian setiap hari 3 tahun, itu kita udah baca 1 Alkitab. Aku pernah confirm itu tidak benar. Kamu cek aja coba, misalnya apa? Nggak tahu. Misalnya Kidung Agung aja. Ini kamu jangan permalukan aku, nanti kelihatan ya aku nggak pernah baca Alkitab. Enggak, misalnya Kidung Agung aja. Pernah nggak di gereja? Paling cuma jadi mazmur beberapa kali doang. Ya kayak gitulah. Apalagi Deuterokanonika. Enggak. Itu tidak benar.
Kalau perjanjian barunya ya kalau nggak salah, atau Injil pasti semua digilir. Tapi kalau perjanjian lama itu enggak. Jadi nggak semua dijadiin bacaan di perjanjian lama. Tapi faktanya adalah ayat ini, Yesaya 55 ini kayak sering banget dibacaan 1 bacaan 2. Perhatiin ya nanti mulai. Bacaan 2 nggak mungkin dong. Bacaan 2 baru ya. Bacaan 1 sering banget dibacain. Jadi ini kayak emang ayat yang cukup spesial juga sih. Kayaknya buat gereja ya. Kalau aku nggak sotoy. Kalau aku sotoy ya tolong di komen aja lah. Ya udah. Itu aja lah buat sharing kali ini. Dan buat kalian, ayat favorit kalian apa? Boleh sharing ke kita. Kalau misalnya kalian lagi teringat suatu ayat atau mungkin lagi pengen berbagi, ya silakan aja. Feel free. Oke, itu aja dari kita. Thank you. Dadah.